Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Bana di dalam pembelajaran IPA. Nah, anak-anak, pada pelajaran IPA kali ini kita masuk dalam tema 2 dengan judul tema yaitu selalu berhemat energi. Nah, pada pelajaran IPA tema 2 ini kita akan belajar tentang apa itu energi, sumber-sumber energi, serta pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu energi? Ya, betul. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Energi sendiri dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi yaitu matahari. Nah, anak-anak tahu tidak apa saja manfaat matahari bagi kehidupan? Nah, sekarang kita lihat manfaat matahari yang pertama, yang itu panas matahari dapat menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Lalu, matahari juga dapat mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga berfungsi untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Selain panas matahari, cahaya matahari juga berfungsi untuk menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari juga berguna untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Lalu yang terakhir, cahaya matahari dapat digunakan sebagai pengganti sumber energi listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar mengenai manfaat matahari, sekarang kita akan mencari tahu apa saja sumber energi, lalu apa saja manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak lihat, sekarang sudah ada gambar beberapa sumber energi. Kita akan cari tahu energi apa saja yang dihasilkan dari sumber energi tersebut dan apa saja manfaatnya dalam kehidupan. Yang pertama ada sumber energi matahari. Nah, sumber energi matahari ini menghasilkan energi panas yang digunakan untuk mengeringkan pakaian yang sedang dijemur. Lalu, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Energi cahaya berfungsi untuk menerangi permukaan bumi. Lalu kita lihat sumber energi berikutnya ada air. Nah, energi air menghasilkan energi gerak yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya ada sumber energi angin, menghasilkan energi gerak dan digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Berikutnya ada sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik yang pertama menghasilkan energi panas yang digunakan untuk menyetrika pakaian. Lalu yang kedua, sumber energi listrik menghasilkan energi cahaya, digunakan dalam pemanfaatan lampu. Berikutnya, menghasilkan energi gerak yang digunakan untuk menggerakkan kipas angin. Lalu sumber energi listrik juga menghasilkan energi bunyi, salah satunya digunakan untuk mendengarkan radio.
Sekarang coba anak-anak cari tahu apa saja pemanfaatan sumber energi di dalam kehidupan kalian masing-masing. Baik, anak-anak, setelah itu kita akan mencari tahu lagi perubahan-perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Tadi seperti sudah dijelaskan, yaitu contohnya seperti setrika, rice cooker, dan oven. Lalu yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu salah satunya dengan pemanfaatannya melalui blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu ada lampu. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu benda radio, speaker, atau pengeras suara. Berikutnya, perubahan bentuk energi dari energi gerak menjadi energi listrik, yaitu salah satunya melalui pembangkit listrik tenaga air. Lalu perubahan bentuk energi berikutnya ada energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya yaitu pada baterai dan aki. Berikutnya perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya yaitu makanan yang dikonsumsi oleh manusia menjadi gerak atau untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai perubahan-perubahan bentuk energi. Salah satunya yaitu energi listrik. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara-cara menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering. Yang kedua, jika kalian akan meninggalkan rumah, pastikan sudah mencabut kabel dari stop kontak. Yang ketiga, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang stop kontak dan tidak boleh bertumpuk. Yang keempat, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Nah, pesannya, saat kita menggunakan listrik harus berhati-hati agar tidak terjadi bahaya seperti tersengat listrik ataupun kebakaran. Nah, anak-anak, bumi kita memiliki SDA yang melimpah. Beberapa di antaranya adalah energi-energi dalam jumlah terbatas sehingga perlu dilakukan penghematan. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi ini jumlahnya terbatas sehingga manusia harus mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi sendiri. Nah, apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif sendiri biasa disebut energi terbarukan. Contoh-contoh energi alternatif yaitu adalah matahari, arus air, angin, kotoran ternak, dan panas bumi. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira dari sumber energi alternatif ini dapat digunakan sebagai pengganti apa saja ya. Baik, kita lihat yang pertama, sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, kotoran ternak dapat digunakan untuk bahan bakar. Berikutnya, arus air dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lalu, limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik biomasa. Dan yang terakhir, energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Energi alternatif sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita lihat ya, kelebihannya apa saja. Yang pertama,
Kelebihan energi alternatif yaitu dapat digunakan terus-menerus. Beberapa sumber energi alternatif juga dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Lalu yang terakhir, kelebihan energi alternatif adalah ramah lingkungan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari energi alternatif, yaitu yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Lalu kekurangannya yaitu jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Baik, anak-anak, itu dia tadi adalah materi kita mengenai energi, sumber energi, contoh-contohnya apa saja, serta pemanfaatan. Kita juga sudah belajar mengenai sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan energi utama. Nah, melalui pelajaran ini kita juga dapat belajar bagaimana cara kita memanfaatkan sumber energi alternatif di sekitar kita untuk menghemat energi utama. Baik anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat dipahami ya. Baik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.